Kita semua pasti butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, maka dari itu kita harus kerja keras untuk mendapatkannya. Tapi sebagian orang ternyata lebih memilih melakukan cara-cara yang melanggar untuk memperoleh uang tersebut. Bisa jadi penyebabnya karena terdesak ekonomi, atau memang dilakukan dengan sengaja. Seperti di film yang akan kita bahas kali ini, di mana seorang pria bernama Gilbert Galvan berhasil merampok total 59 bank di seluruh kota di Kanada. Bahkan dia hanya membutuhkan waktu 3 menit saja untuk merampok satu bank. Film ini berdasarkan kisah nyata yang pernah menggegerkan dunia karena ini merupakan perampokan bank terbesar dalam sejarah Kanada. Aksi pria ini dikenal sangat licin dan selalu lolos dari pengejaran polisi sekitaran tahun 1984 hingga 1988. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, Mimin doakan bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Semoga diberikan kelapangan rezeki yang berkah. Amin. Dan jangan ikuti aksi pria di dalam film ini. Berlatarkan di tahun 1988, seorang pria sedang bersiap-siap melakukan aksi perampokan ke-59-nya di kota London. Pria ini bernama Gilbert Galvan, seorang perampok jenius. Dia juga sangat ahli melakukan penyamaran dengan berbagai karakter. Menggunakan jaket merah dan topi, Gilbert memasuki sebuah bank dan langsung menuju teller. Tanpa basa-basi, dia menunjukkan pistol lalu meminta sang teller memasukkan semua uang ke dalam tasnya. Kemudian dengan tenang dia keluar meninggalkan bank tersebut. Tak berapa lama, polisi pun menerima laporan aksi perampokan itu. Tapi Gilbert tak mau buru-buru pergi jauh. Seperti biasa, dia selalu berada di sekitar lokasi untuk memastikan situasinya aman. Polisi pun dibuat kebingungan mengejar Gilbert. Dia memberikan jaket merahnya pada seseorang untuk menghilangkan jejaknya. Ketika akan pergi, Gilbert melihat ada sebuah mobil bertuliskan for sale yang artinya dijual. Tak pikir panjang, dia pun membeli mobil itu dengan memberikan segepok uang yang membuat pemiliknya terheran-heran. Dan Gilbert pun berangkat. Seorang detektif bernama Snatch datang ke lokasi, di mana detektif ini sudah lama sekali memburu Gilbert yang selalu lolos dari pengejarannya. Dia menunjukkan foto Gilbert dan bertanya apakah orang-orang di sana melihatnya. Tentu saja tidak ada yang melihatnya karena Gilbert menyamar saat merampok. Tapi ternyata seorang polisi sempat melihat Gilbert pergi menaiki mobil sedan berwarna hitam. Film pun kembali ke 4 tahun sebelumnya, di mana Gilbert terlihat sedang disidang atas kasus penipuan cek. Ternyata Gilbert merupakan gelandangan yang dulunya tinggal di panti asuhan. Kehidupan miskin dan terlantar membuatnya masuk ke dalam dunia kriminal. Gilbert pun diputuskan bersalah dan dihukum selama 18 bulan di penjara St. Joseph, Amerika Serikat. Tapi baru saja menjalani hukuman 6 bulan, Gilbert kabur dari lapas penjara dan melarikan diri ke Kanada. Kota Ottawa menjadi pelabuhan hidupnya saat ini. Gilbert memulai hidupnya dari nol tanpa memiliki apapun. Untuk bertahan hidup tentu memerlukan uang untuk makan, tempat tinggal, dan sebagainya. Gilbert pun memutuskan mencari pekerjaan, dan saat itu dia melihat sebuah kertas berisikan lowongan pekerjaan sebagai tukang es krim keliling. Gilbert pun menemui sang pemilik es krim bernama Jerry untuk melamar pekerjaan. Tapi ternyata untuk bisa diterima, Gilbert harus punya KTP sebagai syarat utamanya. Karena Gilbert adalah seorang buronan, dia tidak mungkin memberikan identitasnya. Lalu meminta KTP seorang pengemis. Tentu saja pengemis itu tidak mau memberikannya. Tapi setelah diberi sejumlah uang, pengemis itu pun memberikan KTP-nya. Di KTP itu bertuliskan nama Robert Whiteman. Dan kini Gilbert akan kita panggil sebagai Robert, si penjual es krim keliling. Karena tak punya tempat tinggal, Robert pun memilih tinggal di sebuah penginapan yang dikelola gereja. Penginapan ini terbuka untuk siapapun yang membutuhkan. Selain gratis, penginapan ini pun tak akan diperiksa oleh polisi. Dan artinya Robert akan aman di sana. Dia diterima seorang resepsionis wanita bernama Andrea Hudson. Esok harinya, Robert memulai pekerjaannya. Dia begitu bersemangat menjalani peran barunya sebagai penjual es krim loli. Robert sepertinya memiliki bakat sebagai seorang penjual yang handal. Dia tak menyerah mendekati orang-orang agar mau membeli es krimnya. Hari demi hari dia lalui hingga dia mulai bisa menabung uang hasil pekerjaannya. Namun sungguh sayang, perusahaan es krim tersebut melakukan inovasi dengan mengalihkan penjualan menggunakan truk.
Dan semua karyawan penjual keliling harus dipecat, termasuk Robert. Tentu saja dia sangat kecewa. Di saat dia lagi semangat bekerja dan menabung, kini dia harus kembali menganggur, apalagi tidak ada pesangon yang dia dapatkan. Malam harinya dia mengunjungi sebuah bar untuk sekedar mencari hiburan. Di sana Robert tak sengaja mendengar obrolan sekelompok jaringan gangster kriminal yang diketuai pria bernama Tommy Kay. Tommy Kay ini adalah seorang pengusaha bar, memiliki banyak anak buah yang menjalankan banyak bisnis kriminal di berbagai kota di Kanada. Setelah itu, dia kembali ke penginapan. Tapi karena sudah lewat jam 11, Andrea yang akan pulang mengatakan tidak akan mengizinkan Robert masuk. Namun Robert mengatakan jika dia datang bukan untuk menginap, tapi ingin mengajak Andrea untuk berkencan. Mereka pun mendatangi sebuah kafe untuk mengobrol. Masing-masing dari mereka pun berkenalan lebih dalam, menceritakan tentang kehidupan dan masa lalu mereka, hingga akhirnya timbul benih-benih cinta di antara keduanya. Singkat cerita, Robert dan Andrea pun menjalin hubungan. 8 bulan kemudian, Robert yang sudah tinggal bersama Andrea melihat sebuah berita di koran, di mana dirinya masuk dalam daftar pencarian polisi dengan nama Gilbert Galvan. Robert lalu mengatakan pada Andrea jika dirinya ingin pergi beberapa saat untuk keperluan pekerjaan. Awalnya Andrea takut jika Robert akan meninggalkannya. Namun Robert bersumpah jika dia akan kembali dan hanya pergi beberapa minggu saja. Esok harinya Robert pun berangkat. Kota Vancouver adalah tujuannya kali ini. Di kota ini Robert mencari pekerjaan, tapi tidak ada satupun pekerjaan yang cocok untuknya, karena kerjanya terlalu berat dan gaji yang rendah. Bahkan ketika Robert melamar sebagai tukang cuci piring, posisi itu pun sudah ada yang melamar. Robert kecewa karena sudah beberapa hari dia belum mendapat pekerjaan dan mulai putus asa. Kemudian Robert melihat sebuah truk pengiriman uang berhenti di depannya. Lalu dengan santai dia berhasil mencuri uang itu. Tapi ternyata itu cuma hayalannya saja. Setelah itu dia menelpon Andrea dan memberi kabar jika dirinya belum bisa pulang dalam waktu dekat. Kemudian Andrea memberitahu jika dirinya sedang hamil. Mendengar kabar itu, Robert sangat bahagia karena dirinya akan segera menjadi ayah. Seketika dia ingin mendapat uang banyak untuk membangun sebuah keluarga bersama Andrea. Robert pun akhirnya berniat merampok bank yang ada di seberang jalan. Dia pun masuk ke dalam bank, mengamati situasi keamanan dan mencari celah untuk aksinya. Setelah itu, Robert pergi ke tempat penyewaan kostum, berpura-pura akan melakukan sebuah audisi pemilihan aktor. Padahal sebenarnya dia sedang ingin menyamar menjadi seorang pengawas keamanan untuk meneliti tingkat keamanan bank yang akan dia rampok. Petugas tidak sadar jika Robert sedang mencari kelemahan agar dia bisa berhasil merampok bank itu nantinya. Tidak hanya itu, Robert juga mengikuti kursus make up karakter untuk menyempurnakan penyamarannya. Robert pun memulai aksinya. Dia terlihat gugup dan tangannya gemetaran. Tapi karena tekadnya sudah bulat, Robert pun masuk ke dalam bank dan langsung menuju teller. Meskipun aksinya ini terbilang kacau dan amatiran, tapi luar biasanya dia berhasil membawa uang yang sangat banyak dari bank itu. Setelah itu dia pergi mengembalikan kostum yang dia sewa sebelumnya. Robert terlihat begitu senang dan memasukkan uangnya ke dalam koper. Kemudian Robert pergi menuju bandara untuk pulang. Sesampainya di bandara, dia melihat ada alat pemeriksaan tas. Karena takut ketahuan tasnya berisi uang, Robert pun memindahkan uangnya ke dalam baju, saku, kaos kaki, bahkan ke dalam celana dalamnya. Tapi ternyata untuk penerbangan lokal tidak diperlukan pemeriksaan tas. Robert pun terbang kembali ke Ottawa. Di tempat terpisah, detektif Sned sedang menyelidiki kasus perampokan yang tampaknya dilakukan jaringan Tommy Kay. Tak berapa lama, seorang detektif dari kepolisian lokal datang untuk membantu bernama Hoffman. Kedua detektif ini akan bekerja sama untuk memberantas jaringan kriminal yang dikendalikan Tommy Kay. Tapi mereka belum bisa menangkapnya karena belum memiliki bukti yang kuat. Kembali ke adegan di mana Robert dan Andrea sedang berjalan di sebuah komplek perumahan.
Dan Robert memberikan kejutan dengan membeli sebuah rumah untuk Andrea, sekaligus kado untuk calon bayi mereka. Andrea sangat terkejut bagaimana bisa Robert memiliki uang sebanyak itu. Tentu saja Robert yang cerdik berbohong dengan mengatakan jika dirinya kembali dipercaya ayahnya untuk menjadi analis keamanan di perusahaannya. Dengan gaji yang lumayan, kini dia bisa membeli rumah tersebut. Setahun kemudian, Robert menemui Tommy Kay, dan tanpa basa-basi dia mengatakan ingin meminjam modal untuk aksi perampokan di berbagai kota. Robert juga ingin mendapatkan jaringan luas Tommy Kay dalam melancarkan aksinya. Tentu saja Tommy Kay heran dengan apa yang barusan dia dengar. Seseorang yang tidak dia kenal tiba-tiba datang meminjam modal. Tapi Robert mengatakan jika dirinya serius dan akan mengembalikan uang itu dalam beberapa bulan ke depan dengan bunga 20%. Awalnya Tommy Kay meragukan kemampuan Robert, hingga Robert menunjuk sebuah bank yang ada di seberang jalan. Dia bisa membuktikan jika dirinya bisa merampok bank itu hanya dalam waktu 3 menit saja. Dan Robert pun berhasil membuktikan omongannya, dan Tommy Kay pun dibuat takjub dan bersedia bekerja sama. Sejak saat itu, Robert sukses melakukan perampokan bank di berbagai kota di Kanada. Tidak main-main, jumlahnya mencapai puluhan bank tanpa ketahuan. Robert pun berhasil mengumpulkan uang jutaan dolar yang dia simpan di berangkasnya. Dan dia mampu membeli sebuah jaket mewah untuk Andrea. Kerjasama Robert dan Tommy Kay pun semakin kuat. Aksi jenius Robert ini terus berlangsung. Dan kini dia sudah berhasil merampok bank ke-57 dengan penyamaran sempurna. Karena sering terbang ke berbagai kota dengan pesawat yang sama, Robert pun mendapatkan kartu Flyer Elite Club. Pundi-pundi uangnya pun kini sudah penuh di berangkasnya. Tommy ingin Robert menghasilkan uang yang lebih banyak, tanpa harus bepergian ke berbagai kota. Tommy meminta agar Robert mau mencoba menghasilkan uang 1 juta dolar dalam sekali kerja saja. Robert pun mengatakan tidak mungkin bisa merampok uang 1 juta dolar dari satu bank. Kemudian Tommy pun mengatakan bukan bank yang akan dirampok, tapi sebuah toko perhiasan mewah. Jika berhasil melakukannya, maka tak perlu lagi ada aksi selanjutnya, dan uang itu sudah cukup untuk pensiun. Di tempat lain, detektif Snitch dan Hoffman mendapat pencairan dana tambahan untuk pendanaan penyelidikan kasus kriminal Tommy Kay yang belum berhasil mereka tuntaskan. Di mana dana itu akan mereka gunakan untuk sewa kendaraan anak buah mereka dalam pengintaian agar tidak terdeteksi, dan menyewa sebuah tempat untuk mereka jadikan markas. Mereka menyebutnya sebagai Project Cafe, di mana dengan adanya tempat ini akan memudahkan mereka dalam penyelidikan kasus Tommy Kay. Hi guys, how you doing? I'm Detective Snides, B&E, but the fact is Project Cafe exactly what we're trying to call her, sir. Tommy Kay. Mereka pun kini lebih intens dalam mengintai pergerakan Tommy Kay. Satu persatu identitas anak buah Tommy Kay kini sudah berhasil mereka dapatkan, kecuali ada 2 orang berbeda yang masih mereka dalami. Robert yang baru saja pulang dibuat terkejut ketika Andrea menemukan uang simpanan hasil rampokan Robert. Andrea mulai curiga bagaimana bisa seorang analis keamanan bisa mempunyai uang sebanyak itu. Karena merasa terpojok, Robert pun mengakui kebohongannya selama ini. Dia mengatakan jika dia adalah perampok bank. Robert yang merasa bersalah lalu meminta maaf pada Andrea dan berjanji akan pergi malam itu juga. Namun ternyata Andrea tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena dia memiliki dendam pada bank yang pernah menghancurkan keluarganya. Tapi karena belum terlalu percaya, Andrea meminta Robert membuktikan kemampuannya dalam merampok bank. Esok harinya, Robert pun menunjukkan kejeniusannya dalam merampok bank tak lebih dari 3 menit. Dia masuk ke dalam dan memulai aksi gilanya. Dia membuat seluruh bangunan bank seolah-olah terjadi kebakaran. Dan ketika petugas pemadam datang, Robert pun keluar dari bank menggunakan kostum pemadam. Dan tentunya membawa uang ribuan dolar. Detektif Snitch dan Hoffman masih dibuat bingung dengan 2 orang yang sedang mereka cari identitasnya. Tidak ada info detail mengenai 2 orang itu. Yang membuat mereka semakin bingung, 2 orang berbeda itu menggunakan mobil yang sama. Dan tentu saja seperti kita tahu, dia adalah Robert yang selalu berganti penampilan. Untuk mencari tahu lebih jelas, Snitch memasuki bar milik Tommy, di mana Robert juga sudah masuk ke dalam bar sebelumnya. Robert yang menggunakan kostum samaran terlihat sedang berbincang bersama Tommy Kay, membahas proyek perampokan toko perhiasan yang akan segera mereka lakukan. Dan perbincangan mereka ternyata dipantau oleh detektif Snitch. Ketika Robert pergi ke toilet, sang detektif pun mengikutinya.
Tak berapa lama, Robert pun keluar setelah berganti kostum. Di sini Snake akhirnya mengetahui jika dua orang berbeda yang sedang mereka intai ternyata adalah orang yang sama, yaitu Robert Whiteman. Kedua detektif ini pun memerintahkan anak buahnya untuk terus melakukan pengintaian lebih jauh mengenai Robert Whiteman. Malam harinya, Snake mendapat telepon untuk segera datang ke kantor karena salah satu anak buah Tommy Kay bernama Dave berhasil ditangkap dan membocorkan beberapa informasi mengenai Robert Whiteman. Bahkan pemberitaan mengenai maraknya perampokan bank di Kanada mulai terdeteksi dan mengarah pada Robert yang dijuluki si bandit terbang. Dave juga memberitahu jika Robert akan melakukan aksi perampokan besar dalam waktu dekat di kota Vancouver. Setelah mendapat info itu, detektif Snatch pun berangkat menuju Vancouver. Di sana dia meminta bantuan kepala polisi lokal untuk mengarahkan anak buahnya berjaga di berbagai titik. Karena akan ada perampokan besar yang akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Detektif Snatch dan pasukannya kini mengintai pergerakan Robert yang diyakini berada di sekitaran bank yang mereka jaga. Tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda mencurigakan hingga seorang pria pengantar tanaman mendapat perhatian dari Snatch. Pria itu mengantar tanaman ke sebuah toko perhiasan. Snatch meminta anak buahnya untuk waspada dan memeriksa plat mobil pria itu. Dan ternyata benar, Robert dan rekannya sudah masuk ke toko perhiasan dan berpura-pura menjadi petugas CCTV. Setelah situasi dirasa aman, Robert pun memulai aksinya dengan mengancam karyawan toko untuk memasukkan semua perhiasan ke dalam tas. Karena merasa terancam, wanita itu pun memberikan semua perhiasannya. Sementara satu rekannya berjaga di depan pintu, karena Robert tahu jika para polisi sedang memantau mereka. Kemudian detektif Snatch pun mulai menemukan kecurigaan di dalam toko perhiasan dan mendatanginya. Lalu Robert menyalakan petasan yang membuat Snatch tahu jika Robert ternyata tidak merampok bank, melainkan sedang merampok toko perhiasan. Kemudian para polisi pun mengejar Robert. Tapi tidak mudah bagi mereka untuk menangkapnya karena terlalu banyak orang memakai pakaian yang sama seperti Robert. Tapi detektif Snatch cukup cerdik karena dia berhasil menemukan Robert dan terus mengejarnya. Tapi Robert sudah pasti lebih cerdik dan berhasil kabur dari pengejaran sang detektif. Robert sadar jika situasinya sedang tidak aman lalu menelpon Andrea untuk segera mengemasi barangnya karena mereka akan kabur. Sesampainya di rumah, Robert menemukan Andrea sedang mengalami kesakitan lalu membawanya ke rumah sakit. Dan Andrea pun melahirkan seorang bayi perempuan cantik. Detektif Snatch dengan cepat datang menggeledah rumah Robert. Namun sial baginya, dia kembali kalah cepat dari Robert di mana rumah itu sudah dalam keadaan kosong. Dan ternyata Robert dan Andrea sudah pindah dan menjalani hidup bahagia dengan bayi mungil mereka. Robert merasa yakin jika dirinya sudah aman dari pantauan polisi. Dan 18 bulan kemudian Tommy datang mengunjungi Robert. Kemudian Robert menanyakan apa tujuan Tommy datang menemuinya. Tommy mengatakan jika dia hanya ingin mengetahui kabar Robert. Tapi ternyata Tommy sudah memberitahu polisi mengenai posisi Robert saat ini. Tommy terpaksa melakukan itu karena terdesak. Kemudian Robert melihat uang di berangkasnya sudah mulai menipis. Lalu dengan perasaan bingung dia berencana untuk melakukan perampokan lagi. Tapi niatnya itu tidak disetujui oleh Andrea karena Robert telah berjanji tidak akan melakukannya lagi setelah perampokan perhiasan yang terakhir. Tapi karena merasa terpaksa, diam-diam Robert berangkat menuju London untuk melakukan perampokan yang terakhir. Dia menuliskan pesan di kertas yang bertuliskan, "Temukan petunjuk Holiday in London." Di hari itu juga, para polisi mengintai rumah Robert, tapi mereka mengetahui jika Robert sudah pergi. Namun, karena Andrea dan anaknya masih ada di rumah, detektif Snatch yakin jika Robert hanya pergi beberapa saat dan tak akan membiarkannya lolos kali ini. Snatch pun memintahkan anak buahnya untuk menghubungi semua bandara dan stasiun. Dan kini Robert sedang berada di London pada bulan Juni tahun 1988. Dengan perasaan campur aduk, dia mendapat telepon dari Andrea. Robert mengatakan jika dirinya sedang menemui teman lamanya untuk meminta pekerjaan. Tapi di sini Andrea mulai memiliki perasaan negatif jika akan terjadi hal buruk pada dirinya dan Robert. Begitu juga dengan Robert, tidak seperti biasa kali ini dia terlihat ragu-ragu dalam aksinya ini.
Sementara, detektif Snedes tidak menemukan Robert menggunakan bandara dan stasiun, hingga mereka sadar jika Robert ternyata menggunakan bandara lokal untuk terbang ke London. Kedua detektif ini pun terbang menuju London. Adegan kembali seperti di awal film, di mana Robert atau Gilbert Galvan mendatangi bank dengan jaket merah dan topi untuk melakukan perampokan. Dan kedua detektif itu pun tiba di kota London lalu bergegas melakukan pengejaran. Kemudian Robert membeli sebuah mobil dengan memberikan segepok uang pada pemiliknya seperti di awal film. Dan detektif Snedes masuk ke dalam bank mengejar Robert dan menunjukkan sebuah foto. Saat memasuki bandara, posisi Robert sudah terdeteksi oleh petugas dan melaporkannya pada kedua detektif itu jika Robert Whiteman telah menaiki pesawat yang akan bersiap lepas landas. Awalnya mereka meminta petugas bandara menahannya, tapi karena situasi tidak memungkinkan, Robert pun akhirnya diizinkan terbang kembali ke Ottawa, Kanada. Snedes dan Hoffman pun kembali terbang menyusul Robert. Sesampainya di bandara, Andrea merasa bahagia bisa kembali bertemu dengan suaminya. Tapi tak berapa lama, mobil polisi pun datang untuk menangkap Robert. Dan firasat buruknya pun kini terbukti. Dan akhirnya detektif Snedes berhasil menangkapnya setelah perjuangan yang melelahkan. Robert pun pasrah dan meminta maaf pada Andrea. Dan semua kebohongannya selama ini pun terbongkar, termasuk soal siapa nama sebenarnya. Robert kembali bertemu dengan Andrea yang sangat kecewa atas semua kebohongan yang dilakukan Robert padanya. Dia merasa telah dimanfaatkan oleh Robert selama ini. Tapi Robert membantahnya dengan mengatakan jika Andrea adalah satu-satunya hal yang nyata dalam hidupnya dan tak pernah merasakan bahagia kecuali bersama Andrea. Robert yang tak ingin melihat Andrea terlibat jauh dalam masalahnya, meminta Andrea untuk lari meninggalkannya. Tapi Andrea menolak untuk pergi dan menjalani ini semua bersama-sama. Setelah itu, Tommy Kay pun datang meminta maaf karena dirinya lah yang membocorkan keberadaan Robert yang membuat dirinya tertangkap. Tapi Robert tidak mempermasalahkan itu dan siap menjalani hukuman. Beberapa bulan kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara atas dakwaan merampok 59 bank dan toko perhiasan senilai 2,3 juta dolar. Dan Gilbert Galvan masih memegang rekor sebagai perampok bank terbesar dalam sejarah Kanada. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sesulit apapun ekonomimu, jangan pernah mencuri apalagi merampok bro. Karena di penjara itu sangat tidak enak. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan alur ceritanya. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.